Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Ajaran agama Islam mewajibkan laki-laki untuk dikhitan. Selain itu, khitan sebagai kewajiban agama tidak hanya berlaku bagi umat Nabi Muhammad, tapi juga umat-umat sebelumnya yakni Yahudi dan Nasrani. Khitan bagi laki-laki hukumnya wajib. Hal ini sebagaimana dikatakan Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni seperti yang dikutip Galamedia dalam laman nu.or.id sebagai berikut, yang artinya, khitan itu wajib bagi laki-laki. Khitan adalah kewajiban agama yang tidak hanya berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW yang beragama Islam, tetapi juga umat-umat sebelumnya yakni Yahudi dan Nasrani. Maka tidak mengherankan beberapa pihak yang mengaku dari kalangan mereka masih memelihara tradisi ini hingga sekarang, meski tidak selalu dikaitkan dengan ajaran agama, melainkan sekedar untuk kebersihan dan kesehatan yang bersifat jasmani. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah manusia pertama yang mendapat perintah untuk menjalankan khitan ketika usianya telah mencapai 80 tahun. Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai berikut, yang artinya, Nabi Ibrahim alaihi salam khitan pada usia 80 tahun di suatu tempat yang bernama Al-Qadum. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berbeda dengan Nabi Ibrahim yang dikhitan pada usia yang sudah cukup tua. Nabi Muhammad SAW lahir sudah khitan atas kuasa Allah sebagaimana dikisahkan dalam kitab Maulid Al-Barzanji karya Syekh Ja'far Al-Husain. Namun dalam kitab ini juga ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW dikhitan pada hari ke-7 dari kelahirannya sebagai berikut. Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan bersih dan sudah bersunat dengan kekuasaan Tuhan, harum, berminyak, dan bercelak kedua matanya dengan celak hasil perhatian Tuhan. Namun ada yang mengatakan bahwa beliau dikhitan oleh kakeknya setelah berumur genap 7 hari. Meski ada perbedaan di antara para ulama tentang kapan Rasulullah SAW khitan, kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa beliau telah khitan sejak kelahirannya. Salah satu dalil yang dijadikan argumentasi oleh mereka dalam hal ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai berikut. Termasuk bagian kemuliaan dari Allah yang dianugerahkan kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan telah dikhitan, dan tidak seorang pun melihat auratku. Hadis riwayat At-Tabrani. Namun Rasulullah SAW sebetulnya bukanlah nabi satu-satunya yang dilahirkan sudah khitan. Ada 14 nabi lainnya yang sudah khitan sejak lahir. Jadi jumlahnya ada 15 nabi sebagaimana disebutkan Syekh Sulaiman Al-Bujairami dalam sebuah kitabnya sebagai berikut. Ada 15 orang nabi dari kalangan para nabi yang dilahirkan dalam keadaan terkhitan, yaitu Nabi Adam, Nabi Syits, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Hanzalah bin Safwan, yakni nabinya pemilik sumur Ar-Ras, dan Nabi kita Muhammad SAW. Dari kutipan di atas dapat disebutkan secara urut ke-15 nabi yang dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan sebagai berikut. Dari daftar di atas dapat dilihat bahwa para nabi yang sudah khitan sejak dilahirkan, tidak hanya Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk menyampaikan agama Islam, tetapi juga nabi-nabi yang lain seperti Nabi Musa alaihissalam yang diutus untuk menyampaikan agama kepada kaum Yahudi, dan Nabi Isa alaihissalam yang diutus untuk menyampaikan agama kepada kaum Nasrani. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.